Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini, alhamdulillah kita sehat walafiat, sehingga sama-sama kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Doa dan harapan kita mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada junjungan terbesar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini kita lanjutkan bacaan kita, yaitu Muhtarul Ahadits An-Nabawi, yang itu oleh Al-Qasimi. Masuk pada hadis berikutnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afatud din thalathatun, faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahadun jahilun. Rawahu ad-Dailami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bencana atau kerusakan di dalam agama ini itu penyebabnya itu paling tidak ada 3 perkara disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerusakan dalam agama kita, bencana dalam agama kita, ada 3 perkara yang dominan penyebabnya. Pertama adalah faqihun fajirun, yaitu ahli fikih yang fajirin itu durhaka. Jadi kalau syarah hadis mengatakan faqihun fajirun, yang disebut faqihun fajirun adalah ahli fikih yang melanggar syariat. Syariat-syariat itu dilanggarnya. Kadang-kadang orang memang yang faham agama itu paling banyak pula melanggar aturan-aturan, hukum-hukum. Nah, boleh jadi dia berdalil, saya kan bisa bertaubat, saya tahu cara bertaubat. Banyak dia melanggar. Kemudian yang dikatakan faqihun fajirun, ahli fikih yang durhaka itu, atau ahli fikih yang yang tidak benar itu, yaitu menyampaikan fatwa-fatwa sesuai dengan nafsunya. Sesuai dengan nafsunya. Jadi fatwa-fatwa itu dibuatnya berdasarkan keinginannya. Kemudian faqihun fajir itu adalah orang yang melanggar syariat karena keinginan duniawi. Nah, tentu banyak kita saksikan hal-hal seperti sekarang ini. Jadi ahli fikih, ahli hukum, fuqaha. Faqih itu jamaknya adalah fuqaha. Jadi orang-orang yang ahli memahami agama, paham agama. Nah, maka kata Nabi, itu menjadi faktor perusak agama itu ahli agama, ahli fikih, ahli paham agama. Tapi dia fajirun, dia melanggar syariat, dia membuat fatwa-fatwa yang merusak. Nah, padahal seperti fatwa itu kan dalam agama kita ada istilah ad-darurah.
Ad-darurah itu bermakna syiddatul zulm. Syiddatul luzum itu maksudnya adalah perbuatan yang kalau tidak kita lakukan bahaya, jadi mendesak sekali, syiddah. Nah, itu katakan darurat. Kemudian dia memaksa, kalau tidak kita lakukan menimbulkan bahaya, mudarat, membinasakan. Itu yang dikatakan darurat. Nah, sehingga ketika sudah darurat itu boleh dikeluarkan fatwa untuk kemudian menghindari mafasid, kerusakan yang lebih besar, untuk mendapatkan masalah kebaikan, maka dibuatlah fatwa. Nah, yang kita khawatirkan kalau fatwa-fatwa itu dibuat sesuai dengan nafsu tadi itu, atau ada keinginan untuk mencapai target-target keduniaan. Karena saya dikasih uang banyak, ada masalah kan? Masalah ini kalau tidak buat fatwanya bisa merugikan kan? Dibuatlah fatwa, dicari dalil-dalil yang paling lemah, kalau perlu yang maudhu, yang palsu, supaya bisa dilegalkan masalah itu. Boleh gitu kan? Nah, padahal dalam agama itu, dalam Quran sendiri dikatakan kalau darurat itu memang tidak bisa kita hindari. Kalau kita lakukan, mati ujungnya. Mati ujungnya. Maka ketika misalnya lapar, tidak ada lagi yang bisa makan, dalam perjalanan apa saja boleh dimakan, meskipun najis boleh dimakan, babi sekalipun. Cuma syaratnya juga darurat itu tidak boleh melampaui batas. Famanitturra ghaira bagin wala 'adin fala itsma alaih. Jadi kalau terdesak, terpaksa, kata Allah dalam Quran, dan tidak ada keinginan kita untuk mengkonsumsi babi yang najis, tapi keadaan yang mendesak, kalau kita tidak makan, mati ujungnya. Maka dibolehkan, fala itsma alaih, kata Allah, tidak ada dosa kalau kita lakukan. Tapi yang dikatakan fala itsma alaih itu tidak boleh melampaui batas. Jangan karena dapat misalnya ular, enak pula dipanggang dikit enak, dimakannya 2 ular. Padahal yang dimaksud di situ bagaimana supaya bertahan hidup dalam perkiraan nanti kalau sudah makan segini bisa kemudian bertahan, nanti cari lagi yang kalau ada yang halal kan. Nah, ini enggak dilalapnya semua kan. Enak katanya babi ini, makanya 1 kilo. Enggak seperti itu, tetap saja diharamkan karena darurat itu adalah dimakan, dikonsumsi sekedarnya saja. Jadi banyak kemudian kadang-kadang fatwa-fatwa itu dibuat tidak berdasarkan. Apalagi kita sama-samalah kemudian memaklumi, kadang-kadang fatwa itu kan yang mau fatwa itu majelis ulama. Yang kita khawatir ada tekanan-tekanan. Saya pemimpin, kau buat fatwanya ini kan, saya kasih kau gaji. Dibuatlah, cari dalil-dalil yang paling lemah gitu kan, supaya bisa dilegalkan. Padahal tidak darurat. Tidak darurat kan. Sudah banyak kita lihat hal-hal seperti itu terjadi di di Indonesia ini. Tidak darurat dianggap darurat. Kalau darurat itu kalau tidak di ini kan mati ya anak-anak. Kalau tidak disuntik katanya akan banyak anak-anak bayi mati. Dikeluar fatwanya boleh katanya disuntik meskipun itu haram. Suntikan itu haram, ada kandungan babinya mungkin, boleh katanya kan. Ternyata banyak yang menentang. Setelah kemudian ditentang, dihentikan, ternyata tidak pula banyak mati. Berarti tidak darurat itu kan, tidak darurat. Kemudian karena sudah tenang-tenang, disuntik kembali dengan bahasa lain dan lain sebagainya. Itu bisa banyak terjadi seperti itu. Jadi fatwa itu membahayakan. Maka yang merusak agama itu kadang-kadang ahli agama itu, ahli agama yang hubbud dunia. Kemudian berikutnya adalah wa imamun jairun. Perusak agama itu kata Nabi
yaitu imamun jairun, pemimpin yang jair zalim, tidak adil. Nah, maka sering kita bahas itu bahwa munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak adil itu kan gara-gara kita rakyat ini, Pak. Rakyat itu yang memilih kan. Nah, kecuali memang ada yang dipilih oleh pemimpin, sudah naik jabatannya dipilih, menteri dipilih. Nah, itu bukan urusan kita rakyat kan. Nah, tapi kalau kemudian sudah pemimpin, kepala daerah dan lain sebagainya sampai kepada presiden, itu rakyat disuruh milih. Nah, kita rakyat ini karena ekonomi kadang-kadang terdesak, dikasih 100.000, 200.000, nah, meskipun tidak adil kita pilih kan. Nah, padahal dalam ajaran agama kita, nah, meskipun kan tidak boleh kita terapkan, Pak kan, kriteria pemimpin menurut Islam tidak bisa kita paksakan. Tapi paling tidak bahwa kriteria dalam memilih pemimpin dalam Islam itu mesti kita gunakan secara pribadi, tidak perlu kita pengaruhi orang. Nah, apa kriterianya dalam Islam itu? Bahwa seorang pemimpin yang kita pilih itu mesti Islam, mesti dia Islam. Nah, itu kewajiban kita sebagai seorang Muslim, yang saya katakan tidak perlu kita pengaruhi orang. Tapi untuk diri pribadi kita sendiri. Kenapa? Kalau kemudian kita ikut memilih yang zalim tadi, yang jairun, itu kita menanggung dosanya. Kita menanggung dosa, sudah tahu kita dia zalim. Nah, maka kita pilih, kena kita. Nah, kemudian dia mesti, kalau dalam Islam itu dia balik lah, dewasa dia kan? Nah, sehingga kalau tidak dewasa tidak perlu pula kita pilih kan. Nah, kemudian dia berakal, akil balik, berakal. Nah, berakal dalam artian normal. Nah, kalau dia sering mabuk itu tidak normal itu, Pak. Nah, kadang dia ngisap sabu-sabu, banyak yang begitu, Pak kan. Pas mau diperiksa ini kan terdeteksi, macam-macam dilakukan. Katanya kan yang diperiksa di antara itu, Pak, air seni, kemudian rambut kan. Nah, jadi dia tidak normal akalnya, sering mengkonsumsi yang memabukkan. Nah, maka mesti kita pahami sebagai pribadi Muslim syarat-syarat itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu adalah al-ilmu, dia berilmu. Nah, kalau di zaman Nabi kan, zaman sahabat itu di samping dia memang umara, mampu kemudian memahami kondisi sosial kemasyarakatan, dia juga ahli agama. Jadi di samping dia umara, dia juga ulama. Nah, sepertinya untuk saat sekarang ini sulit kita mendapatkan pemimpin yang dua-duanya full gitu kan. Nah, ada yang kadang-kadang umara dia tidak paham agama, atau sebaliknya. Tapi ada juga dua-duanya kan. Nah, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Nah, maka kalau dia umara saja, pemimpin yang memahami kondisi sosial kemasyarakatan saja, dia tidak paham dengan agama atau kurang paham, mesti kemudian mengambil mufti. Mufti itu pendamping yang ahli agama, supaya tidak keliru dalam bertindak, yang paham agama. Nah, maka sedangkan nabi-nabi saja itu, Pak, Nabi Sulaiman, kalau kita baca riwayatnya itu, Nabi Sulaiman seorang nabi. Menurut akal kita gampang saja dia berdoa kepada Allah supaya dia dapat petunjuk, supaya dia ketika bertindak sesuai dengan syariat. Nah, ternyata dia mengambil ulama sebagai pendampingnya kan, supaya tidak keliru dalam ini. Nah, itu nabi kan, apalagi kita bukan nabi. Nah, maka mesti kemudian mengambil yang ahli agama untuk mendampingi dalam bertindak. Nah, karena kalau pemimpin itu, Pak, ada saja kan kadang-kadang dalam waktu yang singkat harus diputuskan. Kalau tidak diputuskan bisa muncul mudarat ya. Nah, sehingga disitulah kemudian perlu banyak di sekeliling orang-orang yang ahli dalam kemasyarakatan, ahli dalam ekonomi, ahli dalam agama, untuk kemudian memutuskan satu perkara secara cepat ya, secara cepat mengambil keputusan. Nah, tapi kalau nafsu saja yang digunakan, ambisi saja digunakan, maka
itulah kemudian muncul kadang-kadang itu tadi hal-hal yang diputuskan tidak diridhoi oleh Allah, sehingga mudarat yang turun, balak yang turun, bertubi-tubi ujian Allah itu. Ditegur kita ini masyarakat nih. Kenapa pilih dia? Padahal dia imamun jairun, dia itu zalim. Zalim. Jadi dia berilmu. Maka banyak juga kan kadang-kadang Pak tidak berilmu kan, berilmu. Tapi karena dia uangnya luar biasa banyaknya, maka dia bisa. Maka sekarang ini bisa saja orang Pak tanpa kemudian memenuhi syarat itu, tapi kena duitnya berkarung-karung bisa, ya kan? Karena masih banyak kita masyarakat ini mau dikasih segini pilih ya, mau dia. Kasih satu orang 500.000 Pak, itu satu keluarga itu bisa. Kan, apalagi satu orang 500.000. Jadi kalau ada sekitar 5 miliar uang itu Pak, untuk misalnya katakanlah legislatif DPR, selesai itu kan, dapat tuh kan. Meskipun dia tidak berilmu kan, karena masih banyak kita ini masih mau dikasih itu. Padahal 5 tahun Pak, ketika dia duduk diam saja di sana tuh tidak ada ngomong-ngomong, diam dengar, ada keputusan tidak ada komentar. Pada akhirnya dia mementingkan dirinya sendiri, bukan wakil rakyat lagi. Dia hanya mewakili dirinya sendiri, bagaimana dia mendapatkan fasilitas yang mewah gitu kan. Siapa yang salah itu kita yang milih Pak kan. Kemudian dalam Islam itu syaratnya adalah rajulun, laki-laki kan. Maka tidak perlu kita Pak berkuak-kuak di luar itu berkampanye bahwa pemimpin begini, tidak. Karena kita multi agama kan, banyak agama di tempat kita, di negara kita ini. Bukan negara Islam. Tapi paling tidak bahwa syarat-syarat kepemimpinan dalam agama kita pakai pribadi saya katakan tadi. Karena kita tahu dalam agama kita ternyata yang dipilih jadi pemimpin itu adalah menurut Nabi, yang dilakukan Nabi dan sahabat itu laki-laki. Meskipun nanti penjabarannya ulama itu Pak, bahwa boleh nanti perempuan, tapi perempuan itu dipilih jadi pemimpin khas, namanya khasun. Khas itu khusus. Artinya dia tidak menangani secara keseluruhan umat itu, ya kan? Tapi hanya satu bidang misalnya. Maka misalnya seorang perempuan dipilih misalnya jadi katakanlah bidang ekonomi saja diurusnya. Perempuan jadi menteri, misalnya menteri kesehatan, boleh kan, menurut pemahaman ulama. Tapi kalau sudah sifatnya am itu umum, kepala daerah Pak kan, bupati, kemudian mungkin apalagi presiden kan, kemudian bupati, kemudian wali kota, ya kan. Itu adalah pemimpin am namanya. Dia mengurusi semuanya masalah rakyat itu. Wah, itu yang tidak dibenarkan oleh secara jumhur ulama. Karena tidak pernah Nabi mengangkat seperti itu. Demikian juga sahabat-sahabat Nabi. Tapi sekali lagi bahwa tidak bisa kita paksakan. Kalau di situ mungkin ada agak mayoritas misalnya memang yang tidak beragama Islam, tentu yang terpilih yang mayoritas itulah kan. Kita di daerah di Indonesia kan banyak daerah-daerah minoritas mayoritas gitu kan. Tidak boleh kita paksakan. Maka kalau di negara-negara Islam itu diterapkan hukum-hukum ini Pak, aturan-aturan ini, karena tidak ada campurnya kan. Murni kadang-kadang kalaupun ada segelintir saja atau sedikit gitu kan, di negara-negara Islam itu. Jadi rajulun, dia mesti laki-laki, karena ada hadis Nabi itu bahwa kalau suatu urusan kepemimpinan itu diserahkan kepada perempuan, maka tunggulah akan banyak kemudian malapetaka. Itu hadis Pak kan, banyak malapetaka. Jadi memang sudah disebutkan Nabi jauh-jauh sebelum muncul pemimpin perempuan, sudah disebutkan Nabi. Sehingga kalau ada situ pemimpin am, bisa kita teliti Pak di Indonesia ini. Artinya yang memegang tampuk kekuasaan itu yang sifatnya umum, kemudian dia statusnya perempuan, banyak betul masalah.
Dan rata-rata itu kena tuh Pak kan, kena itu di Bekasi kemarin baru-baru, sebelumnya itu di Banten, pokoknya banyak kan. Karena dia perempuan dan itu memang sudah disebutkan Nabi. Ini kadang-kadang kita umat Islam tidak dipakai hadis ini Pak kan, tidak dipakai. Sehingga banyaklah muncul pemimpin perempuan. Tapi sekali lagi ya itu tidak boleh kita paksakan kan. Kalau itu yang muncul sebagai kandidat, tinggal kita sebagai pribadi Muslim apa kita pilih apa tidak kan. Kalau kita pilih berarti itu tadi kita tidak mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Rajulun. Kemudian al-adlu, adil. Mesti adil. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Karena lawannya zalim itu kan adil, Pak. Adil. Maka kalau dia tidak adil, zalim. Maka kata Nabi, yang merusak agama itu adalah imamun jairun, pemimpin yang zalim. Rusak agama dibuatnya, Pak kan? Rusak agama. Maka kita kalau berarti sengaja memilih pemimpin yang tidak adil itu kita ikut merusak agama. Itu konsekuensinya seperti itu. Kita lah tahu dia zalim, kita angkat juga. Maka kita berarti mendukung kezaliman itu. Kezaliman. Maka tunggulah agama ini akan rusak. Agama ini kata Nabi akan rusak oleh imamun adilun. Kalau pemimpin yang adil itu disebutkan dalam hadis banyak, Pak, disebutkan kan. Pemimpin yang adil itu doanya makbul. Pemimpin yang adil itu nanti di akhirat dinaungi di padang mahsyar itu. Dari sekian yang dinaungi termasuk yang pertama itu disebutkan imamun adilun, pemimpin yang adil. Baru yang lain-lain diutamakan oleh Allah. Itu pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan. Bahkan dia akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia adil. Tapi kalau tidak maka sebaliknya akan terjadi. Kemudian pemimpin itu adalah fatonah. Maka kalau kriteria Nabi itu keempat. Pertama dia siddiq, dia jujur, benar kan. Tabligh, dia menyampaikan, tidak ada disembunyikan, transparan dia. Ya kan? Transparan, tidak ada disembunyikan. Dia itu namanya tabligh, disampaikan. Kalau dia kecuali mungkin rahasia-rahasia negara tidak diniat. Tapi kalau sudah menyangkut kemudian kemaslahatan umat yang harus memang dibuka kan, maka itu namanya tabligh, menyampaikan secara transparan, tidak ada yang disembunyikan. Kemudian dia amanah itu dia dipercaya, dipercaya dia memikul amanah itu dan dia amanah memang dalam menjalankan itu. Kemudian fatanah, cerdas. Kalau kriteria tadi ini tidak ini, maka empat itu kan kriteria Nabi. Maka mustahil Nabi itu Pak tidak cerdas kan? Karena syaratnya jadi Nabi itu dia siddiq, kemudian tabligh, kemudian amanah, fatonah. Maka pernah kita singgung itu sebabnya Pak, tidak semua para ulama itu mengakui dan meyakini bahwa Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kalau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu identik dengan bahasa kita lolo lah kan, lolo kau, tidak bisa baca kan, tak bisa ini kan, pokoknya kurang ini kan. Lalu kenapa kemudian dalam Quran dikatakan Nabi itu ummi? Itu untuk menutupi Quran ini. Jangan sampai dituding Nabi itu dia membuat Quran. Kalau dia bisa membaca, bisa menulis. Kata orang kafir, Muhammad yang buat Quran itu dia bisa nulis, dia bisa baca. Maka dikasihlah status oleh Allah itu Nabi Muhammad itu di hadapan kafir Quraisy itu bahwa Nabi itu ummi. Dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kata ulama mustahil Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa? Syaratnya jadi Nabi itu adalah fatana, cerdas. Masa Nabi tidak cerdas? Berarti Allah salah gitu memilih gitu kan Nabi. Dia mesti cerdas. Jadi Nabi itu cerdas. Makanya Nabi Muhammad ketika Iqra ya Muhammad,
Diam saja dia. Iqra ya Muhammad sampai 3 kali. Setelah itu dia baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama. Sudah ada dalam jiwanya Nabi itu. Cerdas Nabi itu, ya. Cerdas. Tidak mungkin tidak cerdas. Maka karena dia fatanah. Nah, kalau bisa pemimpin itu syarat dalam Islam fatanah. Cerdas dia kan. Itu yang saya katakan tadi, kalau duit banyak berkarung-karung bisa tidak fatanah yang naik kan. Agak lolo-lolo dikit duit banyak naik itu Pak kan? Maka jadi preman dia. Pernah saya singgung sini Pak, di kampung saya itu karena bapaknya kaya raya, nyalon dia DPR naik Pak. Dia naik itu Allahu a'lam lah kan. Di DPR itu apa dia masih jadi preman, yang jelas preman kan. Dihantam semuanya. Duit banyak. Itu yang begitu-begitu tuh, itu tadi yang saya katakan bahwa kita masyarakat ini kadang-kadang memang sangat masih tergiur dengan hal-hal seperti itu. Padahal kita tidak berpikir 5 tahun ke depan dia tidak akan mewakili kita. Kalau dia sudah naik, dia ngurus dirinya sendirilah. Jadi maka kriteria-kriteria ini mudah-mudahan menjadi kepribadian kita untuk diri kita, ya kan? Bukan untuk orang lain. Karena bukan negara Islam, jadi tidak perlu kita berkampanye. Ini kriteria anda. Karena kita bukan negara Islam. Kalau kita kampanyekan ya tangkap kita Pak, ya kan? Karena banyak kena gitu kan. Kemudian syarat berikutnya itu as-sihhatu, sehat. Sehat kan dua yang sehat itu Pak, sehat jasmani, sehat rohani kan. Itu pemimpin kan. Bagus seperti itu. Meskipun kita pernah presiden itu memang kurang sehat fisiknya kan. Tapi karena tidak ada yang lain kayaknya yang bisa ini naiklah kan. Jadi mesti bagusnya dia sehat. Karena kalau dia tidak sehat Pak, banyak masalah kan? Banyak masalah. Bagaimana bisa menjadi pemimpin kan tidak sehat. Maka itu Nabi Musa alaihissalam ketika dia jadi nabi itu Pak, diangkat oleh Allah jadi nabi. Karena dia merasa bahwa fisiknya itu tidak terlalu sehat, lidahnya Pak kan, lidahnya Nabi Musa tidak terlalu sehat. Karena waktu dia masih kecil itu berada dalam istana Firaun, dia makan bara api. Ketika mau dibunuh, kata istrinya, wah ini belum memayis anak ini katanya kan, belum bisa membedakan baik yang buruk. Kata Firaun, kalau gitu kita tes. Kita tes, apa dia sudah memayis itu bisa membedakan yang baik dan buruk. Dikasih al-mauz pisang, kemudian anar bara api. Disuruhlah ditaruh di depan Nabi Musa. Nabi Musa itu ngambil pisang lah kan, berarti lah memayis dia, bisa membedakan ini enak pisang nih, bara api ini panas kan. Dia ambil pisang. Itu dalam riwayat itu dikatakan Pak, cepat malaikat langsung ditarik tangannya, diambil bara api, dimasukkan ke mulutnya, maka rusak lidahnya Nabi Musa. Maka ketika dia berdakwah itulah selalu dia baca Pak, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena dia ingin mendakwai Firaun. Sampai kemudian dia batas tertentu tidak bisa fasih dia. Tidak bisa fasih lidahnya karena rusak tadi, kena bara api. Maka dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya saudaranya Harun itu diangkat oleh Allah jadi nabi. Diangkat Pak, maka ada namanya Nabi Harun. Nabi Harun itu saudaranya. Itulah yang menyampaikan dakwahnya Musa. Pikiran-pikiran dari Nabi Musa dia nyampaikan. Itu yang saya katakan tadi, mesti ada asisten memang Pak yang ahli kan. Diangkat dia jadi juru bicara kan. Juru bicara oleh Nabi Musa. Kenapa dia merasa tidak terlalu sehat fisiknya? Maka kalau kita sakit-sakitan Pak, sakit jantung, tidak usah nyalon Pak. Nyalon ini kan, sakit itu, sakit ini kan, banyak betul penyakit, agak stroke, nyalon juga. Sekali naik tidak bisa ngomong Pak kan. Jadi ini, maka syaratnya pemimpin dalam Islam itu as-sihhah, sehat secara fisik, kemudian sehat batinnya. Batinnya, kalau dia sering bulan-bulanan,
Kadang dia ngomong sendiri, tidak ada orang, jangan dipilih Pak kan. Maka mesti kita telusuri kan, paling tidak kita cari secara pribadi, bagus tak ini jadi pemimpin kan. Kita tanya-tanya kawan kan. Ternyata dia banyak cacatnya, jangan dipilih, karena kalau kita pilih ikut andil kita dalam kezalimannya. Mungkin gara-gara suara kita yang satu dia naik Pak, ya kan? Kita bisa menentukan dia kan, jadi penentu berarti. Jadi itu apa namanya? Kalau di zaman sahabat itu, zaman tabi'in itu dikasih lagi kriteria, itu pemimpin itu mesti dari Quraisy, Arab gitu kan. Itu apa di zaman sahabat seperti itu, zaman tabi'in. Jadi itu perusak. Maka yang merusak agama itu Pak, pemimpin-pemimpin, semakin banyak pemimpin-pemimpin yang jairun zalim di muka bumi ini, semakin banyak rusak pula agama itu. Pokoknya agama itu diinjak-injak. Karena imamun adilun bisa mempengaruhi ulama fikih tadi itu Pak. Kata pemimpin, kau buat tuh, ini duit banyak nih kan, kau enak hidupnya, atau pengaruh dia Pak. Ahli fikihnya cinta pula dunia kan, daripada pusing-pusing saya, baik ini buat fatwa, itu yang terjadi. Kemudian wa mujtahadun jahilun. Yang ketiga, kata Nabi, yang merusak agama ini, adalah yaitu mujtahidun. Mujtahidun itu yang apa namanya, mujtahid ya, mujtahid, orang-orang yang memang menggunakan kemampuannya, tapi dia bodoh Pak, jahilun, dia bodoh. Maka ini juga perusak gitu kan. Orang-orang yang berjuang, mujtahid itu orang yang bersungguh-sungguh apa namanya, mengeluarkan kemampuan pikirannya, akalnya. Tapi karena memang dasarnya jahilun, bodoh, tidak bisa dia kan. Dan ini kadang-kadang seperti itu Pak, karena dia memang sungguh-sungguh, dia patuh dan taat kepada misalnya pemimpin, dia angkatlah. Karena dia pendukung berat, diangkat dia. Meskipun dia jahil kan. Itulah yang terjadi. Maka kata Nabi, iza wussidal amru bighairi ahliha fantazirus sa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza wussidah. Jadi apabila kemudian kata Nabi dipilih, diangkat pemimpin yang bukan wussidah amru bukan urusannya, artinya tidak ahli di situ, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancurannya. Diangkat dia satu jabatan Pak untuk mengelola satu masalah, tapi dia tidak ahli di situ, maka kata Nabi, tunggulah kehancurannya. Saya Pak diangkat jadi menteri ekonomi kan, tidak ngerti nian saya, tapi karena saya pendukung berat, naiklah saya. Saya cari orang-orang yang bisa ini kan. Tetap saja kacau balau Pak, karena pemimpinnya tidak jelas kan. Maksudnya yang menerima jabatan itu banyak ini Pak kan. Banyak terjadi. Jadi apa namanya, dia pengikut yang setia, tapi dia bodoh, sehingga dikasihlah jabatan perusak agama, akan merusak agama, kacau balau Pak kan. Makanya minyak goreng tidak selesai sampai hari ini Pak kan. Kata masyarakat, sudah yang tidak diekspor lagi kemarin, memanglah banyak lah, tapi harganya pasti kencang gitu kan. Tidak selesai. Jangan-jangan duduk di situ memang tidak ahlinya kan, tidak ahlinya. Jadi apa namanya, ini persoalan Pak, persoalan. Maka itu tadi bahwa banyak-banyak kemudian itu bertumpu pada memang imamun tadi itu, imamun adilun. Kalau pemimpinnya adil, insya Allah masyarakat itu akan baik kan. Kalau pemimpin yang adil, insya Allah maka agama itu akan baik. Tapi kalau sebaliknya, maka itu tadi kata Nabi, afatuddin, maka rusaklah agama ini, rusak agama, akan kacau balau agama itu Pak, karena bisa dibuat aturan-aturan yang apa namanya, merusak agama, banyaklah kemudian apa namanya, kadang-kadang fatwa-fatwa kan, seharusnya masih boleh kita sholat Jumat, tidak sholat Jumat kan, dulu itu kan. Jadi banyak kan fatwa-fatwa. Sekarang ini musim tidak lama kita kurban Pak kan. Kita khawatir pula lagi, karena memang
Ada pula penyakit yang muncul, penyakit apa hewan tuh Pak kan? Apa namanya? Iya, mulut dan kaki Pak. Di Surabaya kalau saya di anu tuh Pak, di Jawa Timur ya. Di apa namanya, di TV itu muncul itu. Ada yang mati memang kan. Nah, kita khawatir di tempat kita nih sehat-sehat lah divonis semua Pak kan? Sehingga ini kan. Nah, saya kemarin ke apa namanya? Ke Sungai Gelam sana tuh Pak. Temani apa namanya sepupu itu cari anu sapi kan, di kata penjual sapi ya susah sudah Pak cari sapi ini kan, karena tidak ada lagi pasokan, biasanya dari Lampung katanya kan. Nah, boleh kita masukkan dari Lampung tapi biayanya besar betul, bisa 1 ekor itu 1 juta lebih Pak. Apa namanya surat-suratnya apa semacam, karena harus diperiksa dan lain sebagainya. Nah, sehingga berapa kami katanya mau jualkan, sehingga banyak-banyaklah penjual sapi itu memutuskan tidak usah lagi kan, karena bisa saja kita rugi. Nah, untuk anu tuh Pak yang saya lihat kemarin tuh, karena ada beberapa sapi itu belum laku di situ, itu yang 21 juta lebih, 21 juta lebih, itu tidak sampai 100 kilo katanya Pak, palingan 80, jadi mahal sekarang nih Pak, mahal kan, karena lokal lah kan. Nah, paling tidak di Provinsi Jambi ini mungkin dari Sabah, dari mudik ke sana kan. Nah, ini kondisi kita lagi Pak sekarang ini. Nah, itu yang saya katakan tadi, banyaklah musibah-musibah karena menimpa kita. Mungkin ada faktornya semua tadi itu. Imamun jairun tadi itu kan. Nah, karena Allah itu tidak menurunkan satu secara kalau kemudian bukan teguran kan. Nah, jadi musibah-musibah yang sifatnya umum itu teguran-teguran untuk para pemimpin dan kita juga masyarakat. Nah, karena adanya pemimpin itu karena ada masyarakat. Para orang tua kami yang kami muliakan, ini disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama kita. Menjadi kewajiban setiap kita itu menjaga agama, memelihara agama. Kalau kemudian agama ini rusak, itu memang ada penyebab-penyebabnya rusaknya agama itu. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan itu, jangan sampai kemudian agama ini rusak, karena kalau agama rusak, maka hancurlah kehidupan kita, hancurlah kemudian amal kita, khususnya di akhirat nanti. Nah, jangan-jangan kita termasuk orang yang muflis, termasuk orang-orang yang sangat menyesal gitu kan. Maka masih bersyukur kita kepada Allah, dan sangat bersyukur alhamdulillah di daerah kita pemimpin-pemimpin masih adil, kemudian ulama-ulamanya tentu kita yakini masih dalam koridor hukum-hukum ini kan, meskipun boleh jadi sudah ada yang berani kemudian melenceng gitu kan. Nah, kemudian orang-orang yang secara umum masyarakat itu yang diberi posisi, yang diberi jabatan, kita masih yakinlah dia memang ahlinya, bukan orang bodoh kan. Tapi kalaulah itu kemudian kebalikan yang terjadi, idza wusila amru bi ghairi ahliha fantarsa, tunggulah waktunya kata Nabi, akan hancur, akan rusak, karena yang mengelola itu bukan ahlinya, tidak ada ilmunya di situ. Barangkali ini Pak yang kita baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan, mungkin ada mau ditanyakan berkenaan dengan ini atau hal-hal lain. Persilakan kepada Bapak-bapak, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan pembahasan tadi Ustaz, dalam Quran ada juga disebutkan bahwa di suatu negeri dijadikan pemimpin-pemimpin yang jahat. Itu bagaimana ayat ini dengan masalah itu Ustaz? Bagaimana Pak? Dijadikan pimpin-pimpin yang jahat dalam suatu negeri. Ada ayatnya itu tapi saya lupa. Bagaimana ini Ustaz?
Oh ayat ini Pak ya? Ya lupa saya. Ada itu Bang. Ya ada dalam surah Al-Isra itu Pak. Ya. Saya lupa pula ayatnya Pak. Ya. Itu dikatakan di situ bahwa kalau Allah kemudian menghendaki masyarakat itu apa namanya, memang artinya masyarakatnya tidak baik, maka akan dikirimkanlah oleh Allah apa namanya pemimpin-pemimpin yang zalim, sehingga rusaklah masyarakat itu. Itu maka kalau dalam hadis Nabi ada, kalau hadisnya Pak, yusallitullah ta'ala sultanan zaliman. Jadi kalau masyarakat itu apa namanya dia tidak mau mengikuti fatwa-fatwa para ulama tentang kepemimpinan tadi itu, maka yusallitullah ta'ala sultanan zaliman, maka Allah akan mengirimkan sultan, pemimpin-pemimpin di tempatnya itu yang zalim. Itu hadis Pak. Ada dalam surah Al-Isra itu Pak, saya lupa betul redaksinya itu, bahwa itu tadi akan dikirimkan orang-orang kaya, orang-orang pemimpin yang ini, maka nanti dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang zalim, sehingga muncul ke huru-hara dalam jadi seperti itu. Kalau kita baca tafsirnya itu Pak, memang itu tadi besar andil kita ini Pak, kan? Karena apalagi memang kita era demokrasi kan, yang menentukan pemimpin itu masyarakat tuh, sehingga ada istilah itu suara rakyat suara Tuhan, kan? Suara rakyat suara Tuhan. Padahal ya naiknya pemimpin itu tetap saja itu kehendak Allah, kan? Kehendak Allah. Kalau kemudian kebetulan naik yang tidak adil, yang zalim itu memang ujian bagi kita. Jangan-jangan ada kesalahan kita, kehilafan kita dalam memilih itu, sehingga dikirim oleh Allah, yusallitullahu ta'ala sultanan zalim, akan dikirimlah oleh Allah sultan, pemimpin-pemimpin yang zalim itu. Di antara sebabnya kata Nabi itu karena dari tadi itu tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk ulama, petunjuk-petunjuk orang yang paham agama, termasuk kriteria-kriteria tadi Pak, kan? Kriteria-kriteria itu, maka kriteria-kriteria itu mesti kita secara pribadi seorang muslim paham kita Pak, kan? Meskipun saya selalu katakan bahwa jangan kita kampanyekan kan, wah inilah kriteria. Nanti pula mau mendirikan khilafah lagi, kan? Tapi untuk kita lah, untuk keluarga kita. Kenapa kita lakukan itu? Supaya kita terhindar dari apa namanya ikut andil tadi itu Pak. Ikut andil dalam kezaliman. Saya kira itu Pak, nanti saya Pak, lupa betul saya dalil ayatnya itu. Ya. Ada beberapa Pak, ya. Dalam surah Ar-Rum juga. Persilakan kepada Bapak, ada yang ingin tanyakan kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami ingin bertanya mengenai kepemimpinan dalam Islam. Mungkin ini kami mencontohkan khususnya untuk di Indonesia, Ustadz ya. Kami pernah mendengar, kalau tidak salah, dari ayat Al-Quran, siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka kafirlah dia. Ayat ini yang kami pernah dengar dari ustadz yang kami dengar itu ditujukan untuk pemimpin. Barang siapa maksudnya pemimpin yang tidak menerapkan hukum Islam, maka bisa jadi itu dikatakan kafir gitu. Kalau untuk di Indonesia ini Ustadz, mungkin sebagian hukum Islam sudah diterapkan, misalnya memfasilitasi haji mungkin, atau juga masjid, basnas. Tapi kalau seperti hukum yang sifatnya pidana, misal kalau dalam Islam untuk pelaku zina, kalau yang sudah nikah dirajam, kalau belum nikah dicambuk, atau juga yang mencuri dipotong tangan, dan lain sebagainya. Bagaimana seandainya apabila hukum itu tidak diterapkan, Ustaz? Dan juga apa hukumnya seandainya pemerintah itu tidak menetapkan? Dan juga kami heran kenapa hukum seperti itu sangat berat untuk ditetapkan itu.
Padahal kalau dipikir-pikir misalnya untuk mencegah kejahatan juga, misalnya kalau diterapkan hukum potong tangan, ya insya Allah yang korupsi atau yang mencuri makin dikit. Tapi itu tidak dilakukan dengan alasan HAM, katanya, hak asasi manusia. Bagaimana itu Ustaz? Tolong penjelasannya. Ya, terima kasih. Jadi dalam Quran itu ada itu Pak, 3 redaksi ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang menetapkan satu hukum yang tidak berdasarkan hukum Allah, maka dia fasik. Fasik itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kan? Nah, jadi apa namanya? Siapa yang tidak bertahkim, berhukum dengan hukum Allah, maka itu kafir, kan? Jadi apa? Bahkan musyrikun, kan? Jadi hukum itu sudah ada dalam Quran dan hadis, kan? Kenapa kemudian tidak diterapkan? Atau kalau tidak diterapkan bagaimana, kan? Nah, jadi persoalannya kan itu yang saya katakan tadi itu, bahwa memang negara kita kan bukan negara Islam, maka tidak diterapkan kemudian hukum Islam. Meskipun saya katakan tadi bahwa kita orang Islam ini tetaplah kemudian berprinsip sesuai dengan ajaran Islam, kan? Ajaran Islam, karena ajaran-ajaran Islam itu insya Allah tidak akan bertentangan dengan agama-agama lain, tidak bertentangan, kan? Tidak akan bertentangan dengan agama-agama lain, kan? Meskipun di satu sisi mungkin berkenaan dengan mungkin apa namanya, agama-agama ardi, agama-agama ardi itu agama buatan Pak, kan? Mungkin ada yang bertentangan, tapi kalau dia agama samawi, kalau agama samawi itu kan termasuklah Nasrani, insya Allah sama itu, kan? Kalaupun apa namanya, artinya sama dalam artian dia tidak bertentangan. Meskipun tidak tentu kita akui hari ini karena itu dirubah gitu, kan? Jadi pemimpin itu seharusnya dia bertahkim, berhukum. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun, fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul musyrikun, kan? Jadi apa namanya, kafir dia. Kafir dalam artian di situ menutup, kan? Menutup hukum Allah. Apakah dia kafir secara totalitas? Tidak, kata ulama tafsir. Tidak dia kafir secara totalitas. Tapi karena dia merubah hukum itu, dia tidak sesuai dengan hukum Allah, maka kafir di situ. Dia menutupi hukumnya, maka dia berdosa besar. Berdosa besar. Misalnya memutuskan satu perkara tidak berdasarkan hukum Allah, ya kan? Maka dia berdosa di situ. Statusnya masih Muslim, masih Islam, KTP-nya Islam, masih dia sholat, ya kan? Tapi dia tidak bertahkim, tidak bertahkim. Maka itu dia berdosa besar, Pak, kan? Bisa saja sebenarnya itu, kan, kalau dia kompak, itu yang saya katakan tadi. Kalau misalnya dia mungkin dari karena kebijakan apa namanya, pemimpin kepala daerah, Pak, apa namanya, diawasi oleh DPR, Pak, kan? Penentu DPR itu, Pak, kan? Cuma yang kita khawatirkan DPR itu yang tidak jelas, Pak, kan? Apa kemauannya ini, meskipun tidak jelas, oke saja. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau dia misalnya tentu tidak akan dilegalisasi, kan? Tidak boleh diperlakukan. Dan itu berat betul ancamannya, Pak, ketika kemudian seorang pemimpin tidak bertahkim, tidak membuat satu hukum berdasarkan hukum Allah. Berat. Itulah dalam hadis Nabi itu yang mendatangkan banyak musibah, ya kan? Banyak musibah. Dan tentu banyak perlakuan seperti itu, Pak, ini, kan? Dan hukum-hukum Islam itu sekali lagi bahwa memang tidak diterapkan, seperti misalnya dia mencuri, potong tangan tidak diperlakukan di Indonesia, tapi bahagian dari apa, ditakzir namanya, kan? Ditakzir, kalau dia melakukan begini maka dihukum ini, kan? Apakah itu pelanggaran? Secara hukum Islam kembali ke Quran maka ini. Tapi karena kita bukan berada pada posisi apa namanya hukum Islam itu yang harus diterapkan, maka tentu pribadi-pribadi kita lah Muslim ini, pokoknya kalau tetap kita menghindari itu, kan? Jadi apa namanya, ada namanya tembak mati, Pak, kan?
Dulu banyak yang mengusulkan orang korupsi itu dibunuh saja, kan? Hukum bunuh kan, karena merusak banyak ini kan, triliun miliaran Pak kan. Itu ternyata banyak tidak setuju kan, banyak setuju. Siapa mereka yang tidak setuju? Tentu yang tidak paham agama kan, paham agama. Paling tidak kalau dia paham agama, kena ada potong tangan, apa yang seberat potong tangan itu Pak kan? Tapi sekarang ini korupsi sudah berat ini Pak, dimiskinkan. Bagus juga tuh Pak, dimiskinkan, disita semuanya kan. Kalau di penjara tuh relatif dia Pak kan, dapat remisi ini sebentar, 10 tahun bisa 3 tahun Pak kan? Karena tidak pula kita hitung tahunnya kan, tiba-tiba keluar saja dia ya kan? Jadi banyaklah Pak kan. Jadi hukum kita juga Pak, banyak masih hukum Belanda kan, yang diterapkan tuh hukum Belanda kan. Maka orang kalau mau jadi pakar hukum ke Nederland sana, ke Belanda sana belajar pakai ke Den Haag gitu kan. Belajar hukum ini kan. Karena banyak masih hukum kita tuh hukum Belanda kan. Sepertinya memang ini produk-produk hukum kita itu masih berkiblat di sana. Karena itulah di KUHP itu seperti itu. Jadi saya kira itu. Jadi tidak diterapkan karena memang bukan hukum Islam. Kemudian memang kita banyak agama, banyak suku kan. Dalam rangka menaungi semua itu maka dibuatlah undang-undang dasar. Kemudian ada aturan-aturan untuk menciptakan kemaslahatan. Dan undang-undang itu selama kemudian menciptakan kemaslahatan maka sah-sah saja kan. Sama dalam hukum agama lah Pak, hukum pernikahan. Sudah jelas-jelas Quran dan hadis banyak sudah lengkap hukum itu Pak, pernikahan. Tapi karena untuk kemudian mengakomodir hal-hal yang banyak terjadi yang tidak pernah terjadi di zaman Rasul, dibuat misalnya kompilasi hukum Islam kan. Sehingga sampai umur dibatasi. Dalam Islam tidak ada Pak, asal anak itulah balik, dinikahkan kalau sudah balik. Kalau ada yang mau sudah kemudian agamanya bagus, nikah. Tapi sekarang apa Pak? Kalau tidak 19 tahun tidak boleh nikah. Yang kita khawatirkan undang-undang itu kemudian menyebabkan banyaknya terjadi perzinahan. Anak itulah kepingin betul nikah Pak, umurnya 18 tahun ya? Tapi terhalang oleh umur, tidak boleh kalau tidak 19. Banyaklah terjadi kemudian zina. Bisa saja terjadi itu Pak kan. Jadi pertanyaan kita, apakah undang-undang itu menyalahi? Bisa saja kan, bisa saja. Sehingga buat lagi kemudian aturan bahwa kalau memang sudah 18 tahun kepingin betul, nanti disidang, masuk ke pengadilan kan, baru kemudian itu aturan dunia itu Pak kan, bukan aturan agama. Tapi kalau kemudian itu memang untuk menciptakan kemaslahatan, sah-sah saja kan? Sah-sah saja kan. Tapi kalau kembali kepada hukum murni tidak bisa dihalangi kan. Jangan dulu Syekh Puji Pak, Syekh Puji itu sampai di penjara Pak ya? Gara-gara dia menikah anak umur 13 kan, 13 tahun. Karena itu tadi memang efeknya itu mungkin anak itu putus sekolah dan lain sebagainya. Jadi lihat kemaslahatannya. Maka ada istilah darurat tadi itu kan, kalau darurat. Jadi saya kira itu berkenaan dengan hukum ini, karena kita memang, saya pribadi tidak betul masalah ini. Kita sebagai seorang muslim tentu kita mengikuti koridor-koridor hukum agama kita dalam Quran dan hadis gitu kan. Kalau kemudian diperlakukan, maka kita berkeyakinan saja bahwa kita ini memang bukan negara Islam. Kita tidak semuanya Islam. Kalau semuanya kita Islam ini Pak diperlakukan wa man lam yahkumi ma anzalallah, itu dia pemimpin itu membuat hukum tidak waku, boleh kita merontak kan? Itu sebabnya ada hadis Nabi itu bahwa ketika seorang pemimpin itu melakukan kezaliman, maka tidak ada dosa bagi kamu untuk kemudian kalau tidak merubahnya, karena bukan ranah kita Pak merubah dia kan. Tidak ada dosa. Yang penting kata Nabi, kau membenci kezalimannya itu. Tidak perlu kita memberontak-berontak Pak kan, mau dicaci maki Jokowi, tidak perlu dicaci maki menteri, tidak perlu, karena kita tidak ada dosa di situ. Yang penting kalau itu kezaliman maka kita benci. Kalau ada hukum diputuskan tidak sesuai dengan hukum Islam, maka kita benci hukum itu, keputusan itu.
tapi tidak ada ranah kita untuk ini. Siapa yang ini? Itu tadi ulama kan. Nah, umara itu didampingi oleh ulama. Nah, ulama itulah kemudian ini. Kalau tidak maka dia yang ini. Apalagi sudah diangkat namanya MUI kan, yang mendampingi yang independen kan. Meskipun independennya itu wallahu alam lah kan. Nah, independen katanya. Maka itu yang ini ngasih masukan kan. Nah, bahkan para pemimpin kita ada juga staf-staf ahli namanya kan. Nah, itulah yang bisa memberikan masukan kan. Nah, seharusnya situ ada ahli agama, ada ahli ekonomi dan seterusnya kan. Nah, sehingga bisa mengimbangi untuk mengambil keputusan yang adil gitu kan. Nah, jadi saya kira itu minta maaf kalau ini berkenaan dengan ini hukum kita ini. Hukum kita ini bukan hukum Islam. Ya silakan, mungkin ada lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz bertanya, yang dimaksud daripada hadis Nabi yang berkaitan masalah orang yang merubuhkan agama, menghancurkan agama, itu kategorinya apakah tidak sholat di masjid atau tidak sholat sama sekali? Orang yang menghancurkan agama, orang yang merubuhkan agama. Karena salah satu sholat itu adalah yang sangat penting. Sholat itu adalah tiang agama. Yang kedua, ini numpang tanya Pak Ustaz, mencari solusi. Ada salah satu anak saya, anak ponakan, yang sudah kuat, bersikeras, dia dari sekolah MTS agama melanjutkan ke SMP, sekolah dari SD min ke MTS, sehingga beberapa kali dia mengikuti tes di MTS Sukorejo, udah berapa kali tes lulus. Ternyata pada waktu sistem penerimaan tahun ini istilah dengan CAT, ternyata gagal, tidak lulus, ya kan? Tidak lulus, sehingga dia, anak ini menangis-nangis. Nah, ini saya mempelajari psikologisnya. Yang pertama, suatu ketika dia tidak bisa lulus, sehingga dia ini nanti kecewa kan gitu. Masuk sekolah agama saja susah, ya kan? Kan begitu Pak Ustaz. Sedangkan kita orang tua sekarang ini selalu diberikan, diarahkan untuk anak-anak kita sekolah agama kan begitu. Tapi suatu ketika mau masuk sekolah agama itu aja susah, ya kan? Sulit. Beberapa kali tes ternyata tidak lulus, ya kan? Nah, ini yang saya dampak ke depannya itu terhadap psikologi sana ini, dan juga kami sebagai keluarga besarnya ini, ya kan? Otomatis mengapa kita dari awal mau sekolah di situ kan? Suatu nanti masuk jenjang berikutnya sulit kan gitu Pak Ustaz. Nah, ini kami minta penjelasan, arahan, ya, apakah ini anak yang salah, apakah peraturannya yang salah? Sudah berapa kali tes lulus, ternyata diambil yang terakhir istilah CAT, tidak lulus. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi ada hadis Nabi itu as-salatu imaduddin kan, memang sholat itu adalah tiang agama. Dan banyak kemudian penjabarannya itu, bahkan hadis-hadis Nabi berkenaan dengan sholat itu, termasuk shaf ini. Dia kata Nabi, siapa yang kucar kacir shafnya itu tidak rapi, tidak ini, mesti nanti di luar itu akan kucar kacir, akan kacau balau. Nah, makanya selama pandemi ini kacau balau kita Pak kan. Nah, jadi itu ada efek ininya. Mungkin secara akal tidak terjangkau akal kita.
Tapi secara hukum hakikatnya begitu. Kalau lah kacau sab kita, insya Allah umat Islam itu kacau balau, kan? Hancur juga agama, Pak. Siapa yang bertengkar di luar kita lah, Pak, kan? Oh, yang mencaci maki itu antara tokoh agama satu dan tokoh agama lain. Antara sama tokoh agama, dia mencaci maki, Pak, kan? Di medsos, di TV, bertengkar, kan? Nah, itu yang dimaksud Nabi itu, bahwa kalau kemudian kata Nabi sakmu tidak rapi, sawu sufakum tidak ditegakkan, maka nanti akan terjadi kekacauan, kucar kacir, pecah belah di luar. Nah, itu hadis itu, Pak. Tidak bisa kita bantah itu. Meskipun secara apa hubungannya, kan? Nanti bisa saja kucar kacir masjid kita di luar dirapikan. Nah, tapi efeknya. Nah, karena itu ibadah pokok dan punya fadilah dari semua amal ibadah kita, khususnya sholat itu, Pak, ada semua kemudian efek anunya ketika ini. Itu sebabnya dikatakan sholat itu aqimus sholat. Aqim itu terus menerus, Pak. Sehingga ketika kita tidak sholat dalam artian rutinitas di luar itu masih kita dalam kondisi posisi sholat itu, artinya ya kita tawadu, ya kita kemudian membesarkan Allah, ya kemudian kita tidak macam-macam, kan? Nah, kan itu anunya. Nah, sehingga dikatakan bahwa sholatnya terus menerus. Nah, di luar pun masih berlaku hukum-hukum sholat itu. Nah, itu anunya, Pak. Nah, jadi betul itu hancur juga agama kita, Pak, kan? Nah, hancur juga agama kita. Nah, makanya imamun jair tadi itu termasuk kayak imam itu, imam masjid, imam juga. Kalau di negara Islam tuh imam itu, Pak, sepertinya hampir setara dengan raja, kan? Dikawal, Pak, kan? Imam, kan? Tapi memang itu tadi, Pak, imam yang betul-betul ini, kan, memahami, kan? Diberi fasilitas negara, kan? Nah, kalau kita imam-imam kita ini, kan, wallahu a'lam, kan? Itu kemudian berkenaan dengan itu, Pak. Jadi idealnya sesungguhnya, kan, Pak, kita ini bahwa sekolah-sekolah agama itu memang difasilitasi secara lengkap, kan, karena dalam undang-undang bahwa semua kita ini dijamin pendidikan dan lain sebagainya, kan, menjadi tanggung jawab negara, maka seharusnya sekolah itu berkualitas semua, Pak, fasilitasnya terlengkapi semua. Tapi ternyata, kan, tidak mampu, Pak, kan, maka banyaklah muncul sekolah-sekolah swasta, kan. Nah, kadang-kadang kan sekolah swasta ini kalau sudah rapi, ya diambil pula alih jadi sekolah negeri, kan. Nah, kadang-kadang begitu, karena ketidakmampuan negara, kan, sepertinya. Meskipun anggaran itu sudah lebih dari 20%, Pak, kan. Sehingga sekolah-sekolah itu ada aturan-aturannya masing-masing. Kadang-kadang aturannya itu, Pak, tidak berskala nasional, kan, tapi masing-masing mungkin setiap seperti di Provinsi Jambi ini, kan, dibuatlah aturannya. Nah, yang disayangkan tadi itu kalau anak kita itu berpotensi, kemudian dia punya kemampuan, gagal pula di terakhir itu, kan. Gagal di terakhir, sehingga anak itu kemudian muncul depresi, stres dan lain sebagainya, kan. Nah, disinilah kemudian tentu kebijakan itu memang harus atau aturan regulasi memang harus dipikirkan betul, Pak, kan. Nah, jadi kita tidak munafik lah, Pak. Nah, ternyata memang sistem pendidikan kita ya banyak juga menyimpan dari Islam, Pak, kan. Banyak menyimpan. Kalau saya tidak punya kenalan masukkan anak saya di sana, tertendang tuh, Pak. Meskipun pintar anak saya. Kadang-kadang begitu dulu, kan, tidak tahu sekarang, kan. Nah, harus ada channel di sana, harus bisa lolos, kan. Nah, jadi rekayasa itu siapa itu pelakunya? Orang Islam, Pak. Mantap, fikihnya mantap, kan. Seharusnya buatlah aturan yang kemudian memang cocok betul, kan, sehingga tertolak anak itu kita terima, kan. Nah, tapi kalau dia salah cerdas lah anak tuh, nilainya juga memadai, tidak masuk. Sementara ada anak yang lolo kita tahu lah, kadang begitu, Pak. Anak saya begitu, Pak, itu tuh tahu betul saya di kelas tuh tidak ada prestasinya, tapi dia lolos, tidak, kan. Nah, jadi itu anunya, Pak. Nah, jadi kalau dia bilang ini, saya kira aturan itu, Pak, kan, aturan manusia, kan, aturan manusia dibuat, ya, kan. Nah, jadi itu maka ada kadang-kadang, Pak, antara
sekolah negeri dengan sekolah swasta, meskipun dikatakan kita disamakan, tetap saja banyak perbedaan Pak kan. Banyak perbedaan. Kalau swasta itu ada kecenderungan masih mau menampung Pak kan. Bahkan sekarang swasta itu dipilah-pilah, kalau memang ini ditempatkan di sini kan. Nah, itu luar biasa, kayak gontor itu Pak. Gontor itu nanti kalau dia tetap diterima, tapi nanti kalau tidak bisa di sini, nanti di sekolah ini kan, di Ngabar misalnya, kalau tidak bisa di ini, itu kan. Jadi itu sistem ini. Nah, jadi saya kira anak-anak kita kalau tidak lolos Pak, paling tidak kita memang kasih nasihat lah, karena kita mau menentang aturan itu Pak, udah dibuatnya seperti itu, dilegalisasi oleh pemerintah daerah pula kan. Jadi susah kita untuk kemudian berkata kan. Yang jelas padahal kalau kita pikir sekolah agama kita, anak kita mau menjadi agama, ada harapan kita ke depan, mudah-mudahan dia menjadi pemimpin yang adil tadi itu, karena dia memahami agama kan? Jadi bisa saja ada kezaliman Pak, bisa saja ada kezaliman dalam sistem perekrutan itu, karena sistem yang dibuat, regulasi yang dibuat tidak sesuai kan. Nah itu tadi, iza wusidal amru bighairi ahli fantarusa. Jangan-jangan orang yang duduk di situ Pak, yang panitia penerimaan itu bukan ahlinya. Tiba dia dapat suntikan dikit dana, mana ini kan. Dan itu dilema memang Pak, di semua sekolah-sekolah yang dianggap favorit itu begitu Pak, main titip-titip kan. Maka saya pernah kepala sekolah Pak. Jadi kalau rapat kepala sekolah itu, apa kata kawan itu Pak? Lolo kepala sekolah itu kalau setiap penerimaan siswa baru tidak dapat mobil. Pak, bahasa apa itu Pak? Lolo gitu Pak. Berarti banyak dana-dana masuk ini kan, lewat jendela tuh. Jangan-jangan lewat atap Pak. Itu yang kita sayangkan. Itu siapa? Orang Islam Pak, bukan orang lain kan. Maka yang harus kita ciptakan memang mutu sekolah itulah kan. Jadi kalau kita harapan kita semua sekolah itu bermutu sehingga anak kita di mana saja dimasukkan ini. Tapi itu masih ini tadi, di samping kemudian pemerintah belum bisa mengakomodir semua, dikasih fasilitas yang lengkap kan. Sehingga sekolah-sekolah itu ada yang agak bermutu, ada yang tidak. Gurunya juga begitu Pak kan. Gurunya juga begitu. Guru ini Pak minta maaf saja, saya juga guru kan. Banyak guru yang lolo-lolo Pak, karena nasib dia terangkat jadi guru Pak kan. Maka saya agak keras kalau masalah fikih itu Pak. Banyak guru sekarang itu mengajarkan sholat saja anak, wallahu a'lam kan. Tidak tahu kita seperti apa, karena anak-anak kita baca tahiyat aja salah ya kan. Berarti gurunya yang tidak pas Pak kan. Tapi sudah terlanjur Pak, mau ditatar, mau diperbaiki susah Pak, lah tua. Mau diajari lebih pintarlah dia kan. Jadi itu yang kondisi kita itu Pak. Seleksi itu belum mampu kemudian diseleksi betul-betul siapa yang layak jadi guru. Makanya kan bahasa Nabi, kun ahliman au muta'alliman. Kalau tidak bisa jadi guru, jadi murid aja. Jangan sok-sok jadi guru, tidak tahu kita, kacau Pak kan. Anak-anak orang diajar ini kan di sekolah banyak kasus Pak, banyak orang tua protes anaknya itu apa yang dibuat itu salah kan, itu dari gurunya. Datang orang tuanya, ini tidak benar Ibu, ini tidak benar Pak kan? Jadi itu namanya kondisi Pak, kondisi sistem pendidikan kita, sekolah-sekolah kita masih begitu sekarang. Jadi guru-guru ditempatkan itu juga belum tentu pas di situ Pak kan. Karena kalau ada channelnya ini, ada backingnya, duduklah di situ, dia tidak ahli Pak. Meskipun sertifikasi kan, minta maaf saya juga sertifikasi, saya batalkan sertifikasi saya, cabut. Nanti saya enggak ini kan, banyak makan buang waktu, makan haram kita Pak. Jadi itu anunya Pak, barangkali kita nasihati saja Pak, ponaan itu jangan kemudian kita ini kan, jangan sampai dia stres kan, karena sistem lah seperti itu. Sistemnya itu regulasi yang dibuat oleh kita lah Pak kan. Orang-orang kita lah yang tentu kita tidak jamin bahwa itu betul 100% kan. Banyak kesalahan di situ Pak kan. Makanya kepala sekolah itu kalau penerimaan siswa baru, apalagi sekolah favorit, di mana dia tinggal Pak? Di hotel, HP mati. Karena sering saya nelpon Pak kan, nanya, mati HP-nya. Ternyata sembunyi dia Pak kan, karena tidak mau dikejar. Yang kejar itu bukan kayak kita nih Pak, DPR yang kejar dia, bupati yang kejar dia. Jadi serba salah memang kadang-kadang kepala sekolah itu kan, sembunyi dia Pak.
Ya. Nah, kalau DPR Pak, kalau bupati yang nelpon dia tidak diterima anaknya. Nah, makanya banyak yang lolo-lolo itu Pak, sekolah favorit yang dalamnya ada yang lolo-lolo karena itu tadi titipan. Nah, itu sistem Pak. Nah, sistem kita, regulasi kita, kalaupun bagus regulasinya, ada saja celah-celah yang digunakan untuk melanggar aturan itu. Nah, itulah budaya kita mungkin Pak, belum ini. Beda di luar itu Pak, kalau dia bilang hitam, hitamlah, ya kan? Nah, di Saperius itu Pak, kalau dicerita kawan itu pernah dia ini luar biasa kan, tidak pilih kasih memang Pak. Kalau memang ini gurunya difasilitasi, dikasih rumah, kasih apa kendaraan, sehingga gurunya fokuslah ngajar memang. Nah, kita Pak banyaklah masalah kan. Nah, jadi kalau kemudian kita kenapa bagus betul sekolah, nah, memang manajemennya bagus. Nah, kita ini baguslah regulasinya, pelaksanaan yang kacau balau, karena itu tadi masih ada wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul fasiqun. Tidak mau dia berhukum dengan Tuhan, masih ngambil hukum-hukum kapitalis itu Pak kan. Nah, jadi saya kira itu Pak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ini berkenaan dengan kita lah kan, sekolah kita juga punya sekolah, kita juga guru ngajar, kondisinya begitu. Untuk merubahnya itu sepertinya tidak ada andil kita Pak. Nah, karena itu regulasinya itu dari atas. Apalagi kalau Menteri Agama itu dari pusat gitu Pak. Kadang-kadang kan, nah, meskipun ada diatur daerah seperti sistem penerimaan, mungkin banyak juga diatur di daerah gitu kan. Sehingga yang terjaring itu orang-orang tertentu lah Pak kan. Ada anak-anak yang tidak punya channel tadi itu pintar betul tergeser, ya kan? Nah, masuk di sekolah lain unggul dia Pak kan. Nah, jadi itulah seharusnya diakomodir semua, kalaupun dia kurang bagus kan, nah, dikelompokkan, kemudian dibina dengan khusus kan, itu yang sekolah favorit kan. Tapi ini tidak, sekolah favorit itu ditolak semua Pak kan. Nah, dipilih-pilih saja yang kira-kira bisa di ini kan. Nah, jadi itu kriteria-kriteria. Nah, sistem pendidikan kita Pak masih memang sepertinya belum bisa kita ajukan jempol kan. Di luar juga begitu. Maka sekolah-sekolah luar negeri itu banyak masuk tempat kita Pak kan. Sekolah-sekolah dari luar kan, dari sekolah Amerika ada di tempat kita, banyak masuk di situ kan, orang-orang kita lah kan. Nah, yang lucu tuh Pak, umat Islam ini banyak pula masuk di Saperis Pak. Banyak saya tahu tuh. Karena dia itu tidak yakin dengan sekolahnya sendiri. Masukkan di situ. Nah, itu juga saya kira kesalahan kan, karena di situ kita menyangkut agama kan. Bagaimanapun agama itu pengaruhnya besar kan. Saya kira itu Pak, minta maaf, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Jadi berkenaan dengan hukum-hukum ini minta maaf karena memang bukan ranah kita Pak di situ. Jadi saya mohon maaf pribadi. Mari sama-sama kita tutup dengan baca Allah hazini Al-Fatihah. Iya kana wa iya kasna'in Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tanasa ma'suma. Allahumma anzil ilman nafi'a wa ma'luman mutaqabbal wa wasi'a. Ya Fattahu ya Alim, nawwirna qulubana bi nuri ma'rifati wa ftah lana qulubal 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.